Selamat datang di video ini. Video ini merupakan video penjelasan mengenai program tugas besar yang telah kami buat. Kami membuat program bernama kumpulan game arcade, di mana itu adalah suatu program yang di dalamnya terdapat beberapa game yang player bisa pilih untuk mainkan. Untuk pertama di sini ada kelas kumpulan game arcade. Jadi nanti dia saat programnya di start, dia langsung membuka main menu. Lalu langsung aja ke main menu. Untuk main menu ini, kira-kira untuk tampilan itu begini. Di sini ada index game, ini buat menentukan game mana yang ikonnya ditunjukin tadi di tengah. Dan kalau misalnya di start, dia bakal nge-start game berdasarkan index game ini. Terus public audio player ini digunakan untuk memutar BGM. Boolean is base score frame open ini buat nunjukin kalau jadi di main menu ini ada icon yang trophy ini. Ini kalau diklik dia bakal nunjukin base score dari yang game-game yang ada. Nah kalau misalnya itu diklik jadi main menunya itu nggak langsung di-dispose, tapi bakal muncul frame baru. Ini buat ngecegah kalau diklik lagi jadi munculinnya banyak frame yang base score ini. Biar cuma bisa munculin satu. Terus JFrame object ini JFrame yang dipakai buat nyimpen yang snake-nya itu. Terus ini konstruktornya, nanti langsung di play BGM-nya. Untuk file BGM-nya namanya main menu BGM yang ini. Terus ini button arrow right, ini arrow yang tadi di sebelah kanan. Ini dia bakal nge-increment index game. Terus kalau index game udah lebih dari 2, artinya udah sampai game yang paling pojok kanan, dia bakal balik lagi ke game paling awal. Terus berdasarkan indeks gamenya bakal di-set icon dari game icon yang di tangannya itu. Kalau arrow left ini kebalikannya bakal di-decrement, terus kalau udah sampai yang paling kiri, bakal balik lagi ke yang paling kanan. Terus ini buat ganti-ganti kursor doang. Terus ini buat quitnya, ada button quit, jadi kalau di-close langsung ditutup programnya. Terus ini kalau startnya diklik, dia bakal yang penting nge-stop audionya. Terus frame yang main menu ini di-dispose, terus dibuka yang gamenya. Kalau 1 dia masuk ke Snake, kalau indeksnya lagi 2 dia masuk ke Tetris, kalau 1 dia masuk ke Tetris, 2 dia masuk ke Pac-Man. Kalau di sini 0 dia masuknya ke Snake. Terus ini juga buat ganti kursor. Terus ini button yang trophy tadi ini buat buka buat ngeliat base score-nya dari main menu. Terus selanjutnya kita ke game Pac-Man dulu. Untuk Pac-Man itu pertama bahas di sini ada game object. Package game object ini berisi kelas-kelas yang common buat dipakai di game. Kayak audio player, terus ada entity dan lain-lain. Terus ada audio player dulu. Jadi di audio player ini kelas yang dipakai buat nge-spell BGM-nya tadi. Ada void play BGM, ini buat nge-play BGM-nya, terus dia di loop. Jadi bakal di-play terus-terusan. Terus dia buat dapetin clipnya pakai method getClip ini. Di sini method getClip dia bakal return clip dari package music. Di sini package music, ini package yang berisi BGM yang akan dipakai. Terus dia menerima parameter yaitu file name. File name ini yang bakal nanti di-play itu sesuai file name ini. Terus ada method stop, ini buat nge-stop BGM-nya. Selanjutnya kelas entity. Kelas entity ini kelas yang dibuat untuk entitas-entitas yang ada di game. Contohnya kayak player dan enemy.
Jadi di sini nanti kelas ini bakal diinherit sama kelas-kelas entitas di game. Jadi di sini ada int x sama y, ini buat posisinya, lebar tinggi, ini buat lebar dan tinggi dari entitinya. Terus val x sama val y ini buat kecepatannya. ID-nya ini buat ngebedain antara entitas. Entitasnya itu entitas jenis apa. Terus ini game handler, dia nanti si entity-nya ini kan di game handler ini nanti ada daftar-daftar entity. Itu biar dia bisa pakai yang ada di fungsi yang ada di game handler ini. Terus ini constructor-nya. Terus ini nanti ada render, method render sama method update. Ini buat nge-render sama update entity-nya. Lalu ini getter and setter-nya. Terus void mati ini buat nge-remove entity-nya dari list yang ada di handler. Terus ini get bounce ini, dari get bounce sampai get bounce right ini untuk collision detection. Jadi kerja itu kayak entitasnya itu dikotakin. Kalau misalnya ada kotak lain, misalnya entitas lain, terus kotaknya mungkin bergesekan atau bertabrakan dengan kotak yang gini, jadi itu kedeteksi kalau ada collision. Kalau get bounce top bottom left right ini di sesuai sisinya itu ada kayak kotak sedikit, itu buat ngecek collisionnya itu dari arah mana. Karena ada beberapa juga yang arah collisionnya itu dibutuhin. Terus selanjutnya bagian game handler, di sini ada beberapa array. Ada array entity untuk nge-store entity, object entity, terus style, sama point. Terus ini ada method render. Method render ini bakal manggil method render dari semua misalnya kalau di point dia bakal manggil method render dari semua point yang ada di list, entity juga gitu, tile juga gitu. Update juga sama kayak method render, cuma yang dipanggil method update-nya. Terus sini ada method add sama remove. Ini buat nge-remove satu objek dari si listnya tadi, atau ngenambahin satu objek ke list tadi. Selanjutnya ini ada enum ID. Di sini enum ini buat yang ngebedain tadi. Jadi misalnya tadi kan ada entity tuh, dibedain ada entity yang player, ada entity yang enemy. Terus buat misalnya ini tile, bisa jadi tile itu wall yang nggak bisa ditembus sama sekali, terus bisa jadi itu gate. Ini punya kayak efeknya masing-masing gitu. Misalnya wall nggak bisa ditembus sama sekali, gate buat entitas-entitas tertentu dia bisa nembus. Terus ada point sama special point. Terus selanjutnya ada class point. Di sini ini buat kelasnya collectible point di game. Nanti beberapa collectible point juga bakal nge-inherit dari kelas ini. Nah, sama kayak tadi itu ada X buat posisi, lebar tinggi ini buat lebar tingginya, sama in point ini buat nunjukin berapa banyak poin yang bakal didapetin kalau misalnya poinnya ini di-collect. Sama ada ID, sama ada game handler, terus ini konstruktornya, sama juga tadi ada render sama update-nya juga, terus getter and setter, terus get bounce. Kalau point nggak dibikin yang get bounce left right up down-nya, karena nggak begitu dibutuhin juga buat arah dari mananya kemakannya atau ke collect-nya itu. Yang penting ke collect, jadi pakai cuma get bounce saja. Terus ini remove buat nge-remove objeknya dari list yang tadi ada di game handler. Selanjutnya untuk di tile ini kelas yang di-inherit sama tile-tile yang ada di game, kayak tadi wall sama gate. Terus ada in X sama Y, ini sama buat posisi wallnya, lebar tingginya. Buat lebar tinggi dari tile-nya itu ID sama game handler. Terus ada konstruktornya juga, ada method render sama update-nya, terus ada getter and setter. Terus ini hapus style, seandainya butuh dihapus. Terus kalau ini dia sama kayak entity, dia ada get bounce sama ada
get bounce yang untuk top, bottom, left sama right-nya, karena untuk collision detection nanti ini akan dibutuhkan arah collisionnya. Terus di sini package icon ini isinya icon-icon yang dipakai di main menu. Ini tadi music dash, lanjut ke Pac-Man. Jadi Pac-Man di sini pernah di board Pac-Man. Oke. Jadi board Pac-Man ini boardnya game Pac-Man. Jadi di sini ada tinggi sama lebar. Ini tinggi sama lebar boardnya 22 sama 19 itu, jadi ada kayak 22 kotak dari atas ke bawah, sama 19 kotak dari kiri ke kanan. Terus ada scale-nya 20. Ini buat jadi yang tadi kotak yang 22 sama 19 ini, satu kotaknya size-nya itu 20 ini, 20 kali 20. Jadi untuk dapat ukuran asli boardnya itu tinggal dikaliin 22 kali 20 sama 19 kali 20. Di sini ada thread untuk game thread-nya. Is running ini buat nandain program game ini lagi di run apa enggak. Terus score buat nyimpan skor, high score buat nyimpan high score. Terus poin 6 ini buat nunjukin di dalam mapnya itu map kan kalau game Pac-Man itu kayak maze gitu, terus ada poin-poinnya itu yang putih sama switch poinnya itu. Ini buat nunjukin di mapnya itu masih ada berapa poin. Terus ini standby counter. Jadi kalau misalnya kalau Pac-Man itu kan goalnya itu buat makan semua poinnya itu, terus nanti boardnya bakal di reset tuh, jadi full lagi, ada poinnya lagi, terus goalsnya dibalikin lagi ke tempat spawnernya, tapi di pause dulu buat yang 300 ini. Nah 300 ini itu seberapa lama, itu sekitar 5 detik, itu nanti akan dibahas dapat 5 detiknya dari mana, itu di bagian game loop-nya. Terus ada game handler, terus ini playernya, ada player juga buat nanti ditambahin playernya. Terus ini frame yang buat nyimpennya. Terus ini state game-nya. Game-nya lagi dalam state apa, lagi game kah, atau lagi buka menu, atau udah game over, atau lagi standby. Terus ini buat menu sama help. Help-nya menu itu kalau dibuka sekalian nge-pause game-nya. Sama ada beberapa opsi nanti di menu ini. Kalau help lebih kayak game guide, game over, untuk nanti kalau udah game over dia muncul game over screen-nya. Terus audio player ini buat muter BGM-nya. Terus date start time ini buat nunjukin waktu pas gamenya dimulai. Jadi nanti bakal dihitung tuh game mulainya kapan, game selesainya itu kapan, buat nanti ditunjukin kalau misalnya udah dapat skornya itu bakal ditunjukin gitu tadi itu bermain selama apa. Terus ini konstruktornya ada dimensinya seperti yang tadi, dikaliin lebar sama scale, tinggi sama scale. Terus ini yang I6 tadi buat state-nya. Jadi state-nya itu ada state menu, ada state game, ada state help, ada state game over, dan state standby. Terus ini buat nge-inisialisasinya. Di sini ada untuk game handlernya, terus ada untuk playernya, terus key listener-nya player, biar karena player itu untuk pergerakannya dia pakai arrow key. Terus ini audio playernya. Terus menu juga sama help sama game over. Terus di add mouse listener-nya untuk menu help sama game over, karena untuk di screen menu help sama game over navigasinya itu memakai mouse. Terus di add player ini ke list entity, lalu dipanggil fungsi game wall sama game points ini buat nambahin semua game wall-nya, sama jadi buat nambahin semua collectible points yang bakal ada di map nanti. Terus di set ininya apa jumlah poin yang ada di mapnya, karena belum ada yang dimakan selesai 185 jadinya. Terus dipanggil method game ghost buat tambahin ghost-nya itu ke mapnya. Terus high score, dipanggil high score method ini buat tadi di atas kan ada variable high score, itu buat ngisi variable high score. Terus
play BGM-nya. Terus ini void start buat nge-start thread-nya, tapi kalau misalnya running-nya udah true, dia langsung keluar dari method ini. Kalau misalnya running-nya false, berarti belum di-start, dia bakal nge-start thread-nya, yang nanti bakal nge-manggil method run-nya itu. Terus di sini stop buat nge-stop thread-nya. Kalau misalnya thread-nya emang lagi nggak di-run, berarti false, langsung keluar dari method ini. Tapi kalau misalnya lagi running, berarti is runningnya diganti J false, terus pakai thread J ini buat di stop threadnya. Terus ini method render buat melakukan rendering objek-objek yang ada di game ini. Jadi pakai buffer strategy biar jadi kerja ini tuh kayak semua yang harusnya ditampilin ke layar itu mereka udah di draw dulu off screen, baru ditampilin ke layar biar mencegah flickering atau nanti si boardnya itu kedip-kedip. Terus ini buat di set color black, terus fill rect ini untuk backgroundnya warna hitam. Terus di sini di render, yang di render itu sesuai selain background itu sesuai sama state-nya. Kalau game state-nya lagi game atau standby, itu dia manggil method rendernya handler. Kalau tadi dilihat itu kan handler ada point, entity sama tile. Jadi semua entity, semua wall, yang wall-wallnya gitu, tile-nya gitu, sama poinnya itu bakal di render, bakal ditampilin nanti. Terus ada font, di sini ada string score yang bakal dipakai buat nunjukin skornya itu berapa, playernya nanti bakal kelihatan, sama sisa ini buat sisa poinnya ada berapa di map. Tapi kalau misalnya lagi di stage standby, dia bakal ada kayak hitung mundur gitu, countdown gitu di tengah map yang nunjukin ini tuh lagi standby gitu. Bakal hitung mundur dari 5, kalau udah sampai 0 baru di start. Hitung mundur itu kan tadi kan pakai int, jadi 300 dibagi 60. Terus ini standby counter ini bakal di minus terus-terusan, nanti ada di bagian update. Akan di minus terus-terusan, jadi nantinya kelihatan hitung mundurnya itu. Terus kalau ini kalau state-nya lagi menu, yang di rendernya menu, jadi karena handler yang nggak di render, ini yang player, sub player, terus ghost, wall-wallnya, sama point ini nggak di render. Jadi muncul menu screen-nya doang. Terus untuk help render ini nge-render help screen, game over nge-render game over screen. Terus nanti di show yang buffer strateginya itu yang digambar di draw off screen itu. Terus ini method update buat manggil method update dari sesuai game state-nya. Kalau karena pergerakan itu tuh nanti dikasih di kelas-kelasnya masing-masing, itu rata-rata pergerakan itu ada di method update. Jadi kalau misalnya method update ini dipanggil, baru yang player gitu, yang entitas gitu yang bisa gerak, itu kan pergerakan mereka ada di method update-nya. Jadi kalau misalnya ini nggak dipanggil, mereka nggak bisa gerak. Terus kayak misalnya lagi di menu gini kan, handler nggak dipanggil, mereka jadi nggak bisa gerak, jadi kayak di pause gitu. Buat menu, help, sama game over. Terus, nah ini kalau misalnya standby, setiap kali method update dipanggil, standby counternya yang tadi 300 itu bakal di minus 1. Kalau misalnya udah 0, balik lagi dia ke state-nya game. Terus ini dicek poinnya itu udah ada berapa yang di ini, poin yang sisa di map. Kalau misalnya udah 0, boardnya di restart, ditambahin lagi semua poinnya, ditata ulang gitu ya. Terus ini buat nge-show boardnya, jadi boardnya bakal disimpan di satu frame. Terus set location relative to 0 bakal di tengah. Terus dipanggil yang tadi method startnya itu. Method start dipanggil, dia bakal manggil method run. Di sini method init tadi dipanggil, terus request focus ini biar pas main itu nggak harus diklik dulu baru bisa digerak-gerakin, atau
actionnya itu harus diklik dulu, jadi biar nggak harus diklik dulu itu pakai request fokus. Terus di sini ada last time, ini bagian dari game loopnya. Start time ini saat gamenya di start, dia bakal dipanggil buat nyimpan waktu startnya. Terus ini delta, pertamanya 0, nanti bakal dipakai di loopnya ini. Terus NS, kenapa ini ada NS 1, terus mulai banyak ini, terus ada 60. Jadi 60 ini itu jumlah update per detik yang diinginkan. Karena per detik, tapi di sini pakainya nanosecond, jadi ini sekitar 10 pangkat 9. Jadi 10 pangkat 9 per 60 itu banyak update dalam 1 secondnya ini. Terus kalau misalnya lagi running, ada long now, ini ngambil pakai nano time juga. Terus dicek dari sini, dari last time ke bagian sini kan ada jeda waktu, bakal dicek tuh jeda waktunya berapa, terus dibagi harusnya ada berapa update dari sini ke sini. Terus dicek ada berapa update-nya, itu disimpan di delta. Terus last time-nya di set ke now. Terus habis itu dicek tadi delta itu kan nyimpan berapa banyak update yang harusnya ada, disimpan di sini. Terus dicek kalau misalnya deltanya itu lebih besar sama dengan 1, artinya nggak 0, berarti harusnya ada update yang dilakuin, dipanggil update. Terus deltanya dikremen sampai 0. Terus dia baru balik lagi di render, terus balik lagi ke sini. Di sini nanti now-nya di-share lagi, itu kan bakal beda sama last time lagi. Terus baru ulangin lagi proses yang tadi. Terus kalau misalnya udah not running, di stop. Terus ini buat player action-nya, dia nggak untuk key press-nya pakai player key press, terus untuk key release-nya pakai metode key release dari player. Terus ini yang tadi game wall buat nambahin semua game wall-nya. Terus yang di paling ujung ini nanti akan dijelaskan yang angka 1, 2, 3 ini buat apa di bagian kelasnya wall. Lanjut ke bawah dulu. Ini yang untuk poinnya. Terus kalau dilihat ini banyaknya normal point, terus ada berapa yang tulisannya special point, ini nambahin yang special pointnya. Terus ini buat goals-nya. Goals juga ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini juga bakal dijelasin nanti buat fungsinya buat apa di bagiannya goals. Selanjutnya ini yang tadi method game over-nya itu. Jadi kalau misalnya ini bakal dipanggil kalau player tabrakan dengan ghost yang kalau di Pac-Man itu kan ghostnya ada 2 state tuh. State yang normalnya, dimana kalau ditabrak sama player itu playernya kemakan sama ghostnya jadi game over. Nah kalau seandainya itu kejadian, metode ini bakal dipanggil. Jadi state gamenya itu diganti ke game over. Terus ada date and time ini itu nyimpan waktu saat gamenya ini di end, udah game over ini. Buat nanti dicek durasi selama mainnya itu berapa lama. Terus ini ada total game time itu yang tadi buat ngecek durasinya. Terus ini untuk bagian jam, menit, sama secondnya. Terus semua entity yang ada di map itu di clear. Terus semua poin juga di clear. Terus karena player termasuk entity, playernya ditambahin balik. Terus lokasinya ditaruh di mana lokasinya itu. Terus poinnya karena udah game over, poinnya di reset jadi 0. Terus ditambahin lagi semua gue sama semua poinnya. Terus poin numbernya itu karena poinnya semua udah ditambahin lagi, dibalikin lagi jadi 185. Terus dilakukan pengecekan. Tadi skornya itu lebih besar atau tidak dari high score. Kalau misalnya lebih besar, nanti ini skornya bakal diupdate di file high score-nya. Jadi bakal dibuka file high score-nya, terus ditambahin skornya, terus sama durasi mainnya itu berapa. Terus di close, terus dipanggil metode high score ini buat seandainya mau mainin ulang, restart, itu nanti di update high score-nya itu berapa. Terus ini ada restart board, metode yang akan dipanggil kalau misalnya
semua poinnya berhasil dimakan, dia bakal ngeset semua entity itu balik ke tempatnya. Jadi kalau entity di sini itu dia looping di listnya entity di handler, terus di get satu-satu entity-nya. Terus untuk setiap entity yang ID-nya ghost itu ID enemy itu kan pasti ghost. Jadi yang ghostnya itu bakal di set balik lagi lokasinya ke spawner mereka. Sama seandainya yang terakhir dimakan itu special point, berarti kan mereka lagi dalam week ini semua lagi week semua. Karena kalau restart board ini semua ghostnya itu bukan di delay tapi lebih ke ditaruh ulang di tempat seharusnya. Jadi weak state-nya itu bakal ke bawah dari game sebelumnya, makanya buat nanggulangin masa itu weak-nya itu di set ke false lagi di sini biar di max game habis restart-nya itu udah nggak weak lagi semua. Terus karena restart board itu cuma kepanggil kalau poinnya semua udah dimakan, berarti kan poinnya habis, terus ditambahin lagi sama poinnya sama poin namanya di set balik ke 185. Terus playernya ditaruh di tempatnya player pertama kali start, terus gamenya masuk state standby. Terus kayak tadi standby counter dijadiin 300. Nah yang 300 ini itu tadi kan 60 tuh banyak update yang mau dalam 1 second. Berarti kalau misalnya ada 300 terus 300 ini di minus 1 setiap kali update method dipanggil, berarti butuh sekitar 5 second buat sampai dia ke 0. Lalu ini high score yang tadi dia bakal nge-get dari file pack score-nya Pacman ini, dia bakal nge-get high score-nya. Kalau misalnya nggak ada score-nya, nggak ada filenya, dia bakal membuat filenya dulu, terus karena filenya belum ada kan tadinya, score-nya itu di set default-nya 0. Tapi kalau misalnya ada, dia bakal nge-get score-nya. Terus di high score-nya itu pakai yang dari filenya itu. Selanjutnya ini ada game over. Kelas game over ini buat bagian game over screen-nya. Jadi di sini untuk konstruktor itu ada audio player-nya. Ini biar kalau misalnya player nanti, jadi di game over ini nanti bakal ada 2 opsi, mau restart atau mau quit buat balik lagi ke menu. Kalau misalnya dia player yang ngekliknya quit, bakal di stop audio player-nya, makanya butuh audio player di sini di konstruktornya. Terus ini buat mouse press, ini buat ngecek apa yang dikliknya. Jadi kalau misalnya ada diklik bakal ada action tertentu yang dilakuin. Terus itu mouse X sama mouse Y itu buat nyimpan lokasi mouse-nya. Terus jadi di sini ada kondisi if yang manggil metode mouse over. Jadi metode mouse over ini dia buat ngecek mouse-nya ini itu di kliknya itu di lokasi mana. Jadi ada mouse X sama mouse Y, ini buat sama kayak tadi, ini buat lokasi mouse-nya. Terus ada int X, int Y, sama int lebar, sama int tinggi. Jadi ini tuh buat kayak ngebikin satu area. Jadi kalau diklik di dalam area itu dia bakal nge-return true, tapi kalau di luar dia bakal nge-return false. Jadi X sama Y-nya itu bagian titik paling kiri atasnya, lebar sangat tinggi itu buat lebar sangat tinggi, jadi kayak persegi panjang nanti atau kotak. Jadi terus balik kayak di sini, kalau misalnya dikliknya di area tertentu, ini ada areanya yang 95, 110, 200, 1000 ini, dan state-nya itu lagi game over. Ini buat kayak gini biar nggak bisa diklik pas state-nya lagi bukan game over. Jadi kalau misalnya opsinya lain nggak bisa diklik gitu karena bukan di state game over. Kalau misalnya nggak di kayak giniin saat game, walaupun opsi yang nggak kelihatan itu masih bisa diklik kalau misalnya nggak dibuat kayak gini.
Jadi ini kalau misalnya mouse-nya di area yang ini areanya untuk continue, dia buat restart dia bakal nge set gamenya ke state game, karena sebenarnya bagian game over itu yang tadi di sini method game over ini semuanya udah ditata ulang di sini tuh. Jadi tinggal ngeganti state-nya dari game over ke game. Baru di sini ditunjukin, terus bisa mulai main lagi. Kalau misalnya yang ini itu daerahnya buat areanya buat quit buttonnya. Kalau quit stage-nya dibalikin ke game, terus audio player-nya di stop biar BGM-nya nggak terus diputar. Terus dia balik lagi ke main menu. Terus ini render methodnya. Jadi di sini ada opsinya itu ada restart atau quit, terus nanti ada tulisan game over, sama skor yang didapetinnya bakal ditunjukin. Terus ini buat ngekotakin restart sama quitnya ini buat nandain di mana bisa dikliknya. Terus ini Ghost. Jadi Ghost ini dia nge-inherit dari class entity. Di sini tuh ada Ghost num buat Ghost number-nya, biar ngebedain setiap Ghost yang ada itu. Totalnya bakal ada sekitar 6 Ghost di gamenya. Untuk yang bagian weak-nya ini state dari Ghost-nya. Kalau weak bisa dimakan, kalau lagi weak-nya itu true, jadi dia bisa dimakan sama Pac-Man. Terus sprites-nya juga bakal beda. Sprites itu bakal beda tergantung weak-nya ini. Terus moving ini buat ngecek lagi gerak atau tidak. Terus sprite num ini buat biar ganti-ganti, biar ada kelihatan kayak ada animasi gitu. Terus turn ini buat ngebatasin Ghost-nya dari ganti-ganti arah. Itu bakal dijelasin nanti di bagian update. Terus recov counter ini seandainya kan ada special point yang bakal ngubah semua Ghost-nya itu jadi weak. Ini recov counter ini buat semacam perhitungan kalau misalnya nanti ada bakal di set berapa itu, terus bakal di minus terus sampai kalau udah balik lagi ke nol, mereka ya langsung recover dari state weaknya, jadi udah nggak weak lagi. Terus ini ada poin, ini buat nyimpan poin Ghost-nya. Terus ada image sprite, ini buat nyimpan sprite Ghost-nya yang nanti harus di render. Terus di sini ada set point 20, ini poinnya Ghost itu ada 20. Kalau misalnya dimakan, terus ini render. Jadi ini bakal nge-render sesuai state sama sprite number-nya. Kalau misalnya state-nya lagi weak-nya lagi false, itu dia bakal nge-render sprite-nya sesuai dengan sprite name-nya. Tapi kalau misalnya weak, beda lagi yang bakal di rendernya. Bakal Ghost-nya itu yang biasa itu warna pink, tapi kalau misalnya lagi weak itu bakal warna biru. Terus baru di draw sprite-nya tadi itu. Terus ini update, buat nge-update lokasi sama mungkin state dari Ghost-nya juga. Jadi pertama banget itu kan Ghost-nya belum move, jadi bakal dipanggil dulu metode start move ini buat nentuin pergerakan awalnya kemana, terus langsung moving-nya jadi true kalau udah dipanggil startnya ini. Terus dipanggil buat move, buat geraknya itu. Terus sprite num itu bakal ganti-ganti buat nunjukin animasinya. Terus ini teleport, jadi kalau ngelihat maze-nya Pac-Man itu kan ada yang kayak bolong itu ke kirinya, terus nanti kalau misalnya kita lurus terus ke kiri, nanti bakal muncul lagi tuh di kanan. Nah ini fungsi metode teleport buat ganti-ganti yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri itu. Terus ini wall collision, ini buat collision detection dengan wall. Terus setiap kali gerak itu turning counter-nya itu bakal increment. Jadi setiap dia tuh buat pergerakan itu bakal mencoba ganti arah. Nah, ganti arah itu setiap berapa? Setiap turning counter-nya 10. Kenapa 10? Karena satu kotak wall itu, satu petak wall itu dia tuh panjangnya sama lebarnya itu 20. Terus kalau dilihat di sini,
kecepatan ghostnya itu 2, jadi dia bakal pindah setiap kali update dipanggil itu dia bakal pindah sekitar 2 pixel karena ini kan 20. Jadi untuk nandain kalau dia pindahnya satu petak itu udah 10 kali update, 10 kali update baru dia pindah satu petak baru dipanggil meternya. Terus karena udah pindah turning counter di set balik ke 0. Terus ini seandainya lagi weak, artinya recall counter itu ada nilainya bukan 0, dia bakal di decrement nilainya sampai ke 0. Kalau misalnya udah 0, weaknya itu di set ke false. Terus ini buat pergerakan dari ghostnya, sesuai pergerakan ini kalau misalnya ke atas value J-2, kalau ke bawah J2, terus ini bentuk laksananya, terus ini buat cek lagi weak atau enggak, ini buat get pointnya, sunset pointnya, terus ini yang tadi start move itu yang buat start pergerakannya. Jadi start pergerakan itu bakal random. Nah terus ini fungsi dari ghost nama itu. Ghost nama itu yang tadi di bagian work segment ini mana ghost itu yang paling pojok ini 1 2 3 4 5 6 ini. Jadi dia seed-nya itu seed buat randomnya ini itu sistem current time itu tambah ghost time biar pergerakannya random dan setiap ghostnya itu punya pergerakannya sendiri-sendiri. Kalau misalnya nggak pakai ghost time ini nanti geraknya random tapi barengan ke satu arah. Terus bakal berdasarkan angka yang di returnnya itu bakal ditentuin geraknya kemana. Terus movie-nya bakal jadi true karena udah bergerak. Terus ini buat match move-nya, buat nge-update lokasinya itu sesuai file exam value-nya. Terus ini teleport yang tadi buat dari kalau udah paling kiri terus dia muncul di paling kanan, kalau udah keluar di kanan dia muncul di sebelah kiri lagi. Terus ini buat bagian atas sama bawah biar mentok. Terus ini collision detection-nya dengan wall. Jadi bakal dicek buat setiap wall yang ada di listnya tiles di handler karena wall itu bagian nge-inherit tile. Jadi bakal dicek. Terus kalau misalnya tilenya itu ID-nya wall, dia bakal dicek tuh ini yang get bounce tadi kan buat intersection-nya. Jadi bakal dicek boundary-nya ghost itu ini nggak sih bertabrakan nggak sih sama boundary-nya tile. Kalau misalnya iya, berarti di ini kan kalau bottom berarti dia mainnya atas bawah, berarti di sumbu Y. Jadi yang file Y-nya itu di set ke 0, terus ini di set biar dia nggak tembus yang bagian Y sama dengan tiles.y ini biar dia nggak nembus wallnya, jadi di set balik ke lokasi seharusnya. Terus jadi karena ghost ini kan gerak-gerak sendiri, kalau misalnya dia nabrak dia bakal tahu dia tuh nabraknya di mana, terus dipanggil change direction-nya buat ganti arah karena dia tahu di depannya itu ada wall, terus dia ganti arah. Begitu juga buat bagian atas, bagian kanan sama bagian kirinya. Terus ini turn, ini bakal dicek. Jadi ini ada check move up, check move right sama itu panjang ke sebelah sana itu ada left sama down-nya. Itu bakal dicek bisa nggak muter, bisa nggak ganti arah. Kalau misalnya bisa, dia bakal ganti arah dengan manggil change direction ini. Terus ini ada parameter change direction-nya. Jadi di sini buat change direction itu ada parameter namanya collision index. Jadi ini ngecek, ngenyimpan tadi itu tabrakannya di bagian mana sama wall-nya itu. Jadi berdasarkan collision index-nya ini nanti bakal ganti arahnya bakal ditentuin kemananya. Jadi collision index-nya itu angka 1 sampai 0 sampai 3. Jadi kalau terus perputaran secara jam-jam, jadi kalau 0 itu di paling atas, artinya ada tabrakan di boundary yang top. Kalau 1 itu tabrakan di boundary yang kanan, 2 itu tabrakan di boundary yang bottom, terus 3 tabrakan di boundary yang sebelah kiri. Terus bakal di random lagi dia
bakal gerak kemana. Cuma randomnya itu sedikit berbeda, jadi di random di antara array index ini. Jadi kalau 0 kan artinya ada tabrakan di atas, berarti kita kalau ngerandom itu nggak mau dia ke atas lagi karena di atas itu ada wall. Jadi bakal di random selain atas, arahnya itu selain ke atas. Baru kalau misalnya udah ditentuin nanti di random itu arahnya bakal kemana, baru dia dipanggil buat ganti direction. Itu untuk 0 sampai 3A. 4 ini special condition kalau buat ganti arah aja, nggak ada tabrakan sama sekali. Itu kalau nggak ada tabrakan sama sekali itu collision index-nya 4 ya, jadi bisa ganti ke arah manapun. Terus ini untuk move direction-nya ini yang tadi bakal dipanggil kalau udah ganti direction. Nah, terus ini check move up sama check move right down ini dia kayak ada boundary lagi yang kayak ada kotak di sekitar goalsnya ini buat ngecek ada wall atau enggak di sekitarnya dia. Terus lanjut ke help. Jadi ini buat help screen itu, nanti help screen itu terdiri dari beberapa halaman. Makanya di sini ada variable in page. Ini buat ngecek halaman berapa yang kalau pertama kali dibuka bakal halaman 1. Terus sama kayak tadi mouse press sama ada mouse over juga itu buat ngecek sama kliknya itu di mana. Terus ini yang pertama ini areanya itu untuk button next. Jadi bakal di next. Kalau di next itu page-nya di increment, terus kalau udah sampai page paling akhir, balik lagi ke page paling awal. Terus yang di bawahnya ini kebalikannya. Itu untuk previous page-nya dia bakal mundur terus. Kalau udah sampai page paling awal, dia bakal balik ke page paling akhir. Terus ini untuk render render methodnya buat nge-render help screen-nya. Bakal untuk page pertama itu bakal dikasih lihat goal-nya itu harus ngapain di game ini. Terus di page 2 itu dijelasin tentang poin. Page 3 itu menjelaskan tentang ghost, stage-nya ghost. Terus page 4 ini untuk kontrolnya. Jadi gimana ngekontrol playernya. Di sini jelasin kalau buat geraknya itu pakai Rocky, buat buka menu pakai escape key. Terus di sini ada untuk button next up previousnya, sama ini buat bagian kotak button sama next up previousnya. Terus ada button back to menu. Ini kalau diklik di areanya back to menu ini dia bakal balik ke stage-nya menu. Terus ini untuk menunya. Menu juga mirip kayak game over. Dia untuk konstruktornya itu ada audio play-nya karena dari menu ini player bisa keluar dari gamenya terus balik ke main menu biar audionya itu di stop. Terus ini juga sama kayak tadi ada mouse press, ada mouse over. Yang pertama ini areanya button continue. Jadi bakal balik ke game lagi, stage gamenya diganti ke game lagi. Tadi ya udah stage-nya, kalau mau kesini stage-nya bakal menu. Terus ini untuk ya bagian quit-nya. Jadi bakal di stop audionya, BGM-nya bakal di stop, terus ditutup game-nya di dispose, terus dia masuk balik ke main menu, dibuka lagi main menu. Terus ini untuk help, ini ada button help gitu, ini buat masuk ke help screen. Jadi stage-nya dari menu bakal berubah jadi help. Terus ini buat nge-render help screen-nya kayak tadi ada continue, help, quit, sama di sini juga bakal dikasih lihat high score-nya itu lagi berapa di bagian paling bawah. Terus ini untuk normal point. Jadi normal point yang bisa di-collect itu dia nge-inherit dari class point. Untuk normal point ini dia cuma 1 poin yang dikasih kalau dimakannya. Terus bentuknya kayak gimana itu di bagian render ini. Jadi ini buat nge-render poinnya dia warnanya putih. Jadi kayak titik putih gitu, bulat terus putih. Terus selanjutnya untuk kelas player. Jadi di sini ini kelasnya yang dipakai untuk player, dia nge-inherit dari entity. Di sini ada player point, ini buat poin yang udah di-collect sama player itu berapa. Terus perfect man game, ini dari gamenya itu yang perfect man, yang Pac-Man. Terus ini sprite-nya buat
nyimpan sprite-nya player. Sprite-nya Pac-Man itu pertama kali itu dia bakal ngehadap ke kiri, makanya pakai yang Pac Left 1 ini. Terus sprite namanya ini buat animasinya itu bakal berubah-berubah sesuai arah gerak sama sprite namanya nanti. Terus ini buat nge-render sprite-nya pakai G.Draw image ini. Terus yang di-render itu yang sprite-nya tadi. Terus ini ada update buat nge-update lokasi sama arahnya player sama sprite namanya udah di mana. Jadi ini buat update lokasinya. Terus ini sama ini bagian yang kayak tadi gue situ yang untuk di lorongnya itu dari kiri muncul ke kanan. Terus ini biar mentok di atas bawahnya. Terus ini bagian collision detection, ini yang buat wall sama kayak ghost tadi, cuma bedanya itu kalau ghost tadi di bagian collision detection mana yang wall. Nah ini dia itu cuma idea wall doang. Tadi ada satu ID lagi itu gate. Jadi bedanya ghost sama player ini ghost nanti ada satu tile yang disebut sebagai gate, itu ghost bisa ngelewatin gate-nya itu, tapi kalau player nggak bisa. Jadi itu tuh gate itu nanti bakal ditaruhnya itu di spawn depan pintu masuk ke spawnernya ghost biar player nggak bisa masuk ke tempat spawnnya ghost. Terus bagi player, jadi di sini ada kalau misalnya idea wall atau idea gate itu bakal dicek collisionnya itu di sini sama kayak tadi. Kalau misalnya di bawah get bounce button berarti bagian bawah dari player sama bagian atas dari wall atau tile yang tilenya itu bertabrakan atau bergesekan. Jadi di set lagi kecepatan yang disembunyinya itu ke 0. Terus lokasinya itu di set di luar dari wall-nya itu di tempat seharusnya. Begitu juga buat yang lainnya. Terus ini kok ada collision dengan point. Jadi bakal looping di listnya point. Terus bakal di-get salah satu yang point yang ada di situ. Terus dicek nge-collide apa tidak pakai get bounce ini. Kalau misalnya get bounce intersect dengan get bounce point, berarti ada collision. Terus bakal dicek poinnya ini yang tipenya apa, poin biasa kah? Kalau poin biasa berarti ID itu poin, tapi kalau special point ID special point. Kalau poin biasa langsung aja di player poinnya ditambahin, terus poinnya di remove sama banyak poin yang adanya itu dikurangin 1. Tapi kalau misalnya itu ID special point, kita tahu itu objeknya itu special point, jadi playernya bakal ditambahin dengan banyak poinnya special point, terus bakal manggil metodenya metode special point yaitu weaken ghost buat mengubah state-nya ghost semua jadi weak. Terus baru poinnya itu di remove dan di bagian point number itu dikurangi 1. Terus di sini ada collision detection dengan ghost. Jadi bakal looping buat setiap entitas yang ada di list entity, di get salah satu, terus dicek boundary-nya nge-intersect atau tidak, terus dicek kalau misalnya iya ada collision, itu dicek ID-nya itu apa. Kalau ID-nya itu enemy, berarti yang dia tabrak itu ghost, jadi kita tahu itu ghost. Terus bakal cek state-nya ghost-nya itu ada lagi weak apa tidak. Kalau misalnya lagi tidak weak, maka playernya ini dipanggil metode matinya, artinya playernya itu di remove dari listnya entities di game handler. Terus skornya bakal diupdate dengan player point yang tadi udah didapetin, terus manggil metode game over-nya dari game. Terus kalau misalnya tabrakan tapi saat dicek ghost-nya itu sedang weak atau tidak, ternyata ghost-nya weak, ghost-nya yang di-remove dari list entity, terus di get point-nya itu tadi berapa, terus langsung di respawn ghost-nya sesuai dengan ghost number yang tadi di
empat ditabrak. Terus ini buat keyframe-nya, jadi gerak-geraknya itu player pakai arrow key. Terus kalau lagi gerak itu bakal ngeganti-ganti sprite namanya dari 0 jadi 1 buat bagian animasinya. Terus sesuai kalau dilihat juga ini kalau lagi up itu yang dikasih itu sprite up-nya, tapi kalau misalnya down itu sprite down. Ini juga sesuai arah pergerakannya itu sprite-nya juga beda. Terus ini escape key ini buat ngebuka menu, jadi menu itu di game Pac-Man pakai escape key. Terus kalau key-nya udah stop ditekan itu jadi berhenti player. Terus selanjutnya kelas special point. Special point ini dia nggak inherit dari kelas point. Dia ngasih poinnya itu 5. Terus untuk special point ini itu dia bulat warna kuning. Terus dia bedanya itu dia ada metode weaken ghost ini. Jadi weaken ghost ini metodenya dia bakal looping di list entity ini terus di-get satu-satu entity yang ada di situ. Untuk setiap entity yang ID-nya enemy berarti kita tahu kalau itu ghost. Jadi ghost-nya itu setiap ghost yang ada di list entity ini bakal state-nya itu dijadiin weak, jadi true. Terus recov counter itu 300. Karena recov counter ini bakal dipanggil setiap update itu kan 60 update per second, jadi bakal sekitar 5 detik untuk recov counternya. Terus ini wall itu inherit dari tile, itu di sini ada sprite 6, itu buat nunjukin satu wall itu dia wallnya itu sprite yang harus di render itu yang mana, karena wall itu lumayan banyak, sprite-nya ada sekitar 14. Terus untuk selanjutnya itu ada render metodenya, ini bakal di render sesuai sprite 6-nya itu. Terus kalau sudah itu untuk game Pac-Man, jadi di sini ada Pac-Man image. Ini dia package yang nyimpan semua sprite yang dipakai di game Pac-Man. Untuk image-nya ini sprite-nya itu saya buatnya pakai GIMP. Jadi di sini bisa dilihat buat sprite-nya, ini sprite-nya Gate, Ghost, terus ini buat Pac-Man. Kalau ini yang trofi ini buat di main menu tadi. Terus ini wallnya sesuai number itu bakal sprite yang dipakai itu bakal sesuai sprite namanya tadi. Itu buat wall. Terus selanjutnya itu untuk Tetris dan Snake, silakan Kenji. Oke, cek. Berikutnya itu dari package Tetris. Yang pertama ada kelas game area. Di sini terdapat objek-objek grid rows, grid columns, grid cell size itu untuk menentukan panjang rows, columns, dan juga ukuran dari si sel untuk blok Tetrisnya. Terus masuk saja ke metode game area. Di sini metodenya memiliki parameter placeholder sebagai jpanel dan juga columns untuk menentukan jumlah kolom yang disediakan pada map Tetrisnya. Terus untuk ukuran bounds, warna background dan bordernya itu semuanya di set menggunakan get bounds, get background, dan get border dari jpanel yang sudah disiapkan di jframe game form dari kelas game formnya. Terus ini juga dipanggil metode-metode untuk masing-masing shape dari package block Tetrisnya. Kelas-kelas ini berfungsi untuk membentuk masing-masing blok Tetrisnya nanti. Jadi ada yang berbentuk I, berbentuk huruf J, huruf L, dan lain-lain. Terus ada init background array, ini untuk memberi warna pada blok Tetris yang sudah menjadi background atau blok Tetris yang sudah tidak digerakkan oleh user. Lalu ada metode spawn block, itu untuk
mem- memunculkan blok Tetrisnya itu dengan dengan fungsi random. Jadi blok-blok Tetris yang berbentuk I, J, L tadi itu akan dipilih secara random, kemudian dimunculkan pada map Tetrisnya. Lalu ada metode is block out of bounds, itu untuk mengecek apakah blok background pada map Tetris itu sudah melewati tepi atas dari map Tetris atau belum. Jadi kalau sudah melewati tepi atas, maka game akan masuk ke state game over. Terus ada metode move block down, ini fungsinya untuk menggerakkan blok Tetris ke bawah, baik selama game itu berjalan atau ketika user menekan button arrow bawah untuk mempercepat jatuh dari blok Tetrisnya. Di sini dipanggil method move down, itu untuk increment nilai Y dari si blok Tetrisnya. Kemudian ada metode move block right, itu untuk menggerakkan blok Tetris ke kanan. Itu juga sesuai dengan inputan user. Jika user menekan button kanan, maka blok Tetris akan bergerak ke kanan. Kemudian ada move block left, itu untuk menggerakkan blok Tetrisnya ke kiri. Lalu ada drop block, ini yang metode yang dipanggil ketika button arrow yang diklik oleh user pada keyboard itu adalah button arrow bawah, maka blok Tetrisnya itu akan dipercepat jatuhnya. Kemudian ada rotate block. Metode rotate block ini berfungsi untuk merotasi bentuk blok Tetrisnya ketika user menekan button arrow atas. Terus di sini ada percabangan untuk ada if block get left edge, get right edge, dan get bottom edge. Ini untuk agar ketika blok Tetris dirotasi, bagian-bagian dari blok Tetrisnya itu tidak digambar di luar dari map Tetris yang sudah disediakan. Berikutnya lanjut ke metode check bottom. Metode ini berfungsi untuk mengecek bagian bawah dari blok Tetris yang sedang digerakkan, apakah sudah menyentuh tepi dari map Tetrisnya itu, tepi bawah, atau terdapat Tetris sebagai background di bawahnya, agar kemudian blok Tetris tidak dapat digerakkan ke bawah lagi. Begitu juga untuk metode check left di bawahnya. Metode check left itu untuk mengecek sisi kiri dari si blok Tetrisnya. Cara kerjanya sama seperti si metode check bottom tadi. Begitu juga untuk check right-nya. Check right untuk mengecek sisi kanan dari blok Tetris. Selanjutnya ada metode clear lines. Metode ini berfungsi untuk membersihkan line dari blok Tetris, dari baris blok Tetris yang penuh. Jadi misalnya terdapat satu baris blok Tetris yang terisi penuh dari kiri ke kanan, maka baris blok Tetris tersebut akan dibersihkan menggunakan metode clear line di bawahnya. Coba selanjutnya ke bawah. Nah, ini metode clear line-nya yang dipanggil dalam metode clear lines tadi. Fungsi dari clear line ini untuk men-set Tetris background yang penuh tadi tersebut menjadi null, sehingga blok Tetris yang berada di sebelah atasnya kemudian dapat melakukan shift down atau melakukan metode shift down. Nah, metode shift down ini berfungsi untuk memindahkan blok-blok Tetris dari atas baris yang penuh tadi ke bawah untuk mengisi baris-baris Tetris yang sudah kosong tadi atau sudah menjadi nol.
Kemudian ada metode move block to background, ini untuk memindahkan atau menggambar blok Tetris yang sebelumnya dapat digerakkan oleh user tadi menjadi sebuah background yang tidak dapat digerakkan oleh user lagi. Lalu ada metode draw block, ini untuk menggambar blok Tetris yang dapat digerakkan oleh user. Sedangkan metode draw background di bawahnya itu berfungsi untuk menggambar blok Tetris yang sebelumnya dapat digerakkan user agar menyatu dengan background lain yang sudah ada sebelumnya, jika sudah ada. Kemudian ada metode draw grid square, ini berfungsi untuk menggambar grid atau tepi-tepi dari setiap cells yang menyusun blok Tetris, baik yang dapat digerakkan oleh user atau yang sudah menjadi background. Itu agar kelihatan petak-petak Tetrisnya itu digambar berwarna hitam. Kemudian lanjut ke kelas game form. Nah, di game form ini merupakan JFrame yang disiapkan untuk game area tadi. Di sini terdapat objek game area, game thread, startup form, dan juga audio playernya. Terus yang pertama ini ada metode game formnya sendiri untuk init components, kemudian memulai si audio playernya tadi, dan juga menambahkan si panel game area tadi ke dalam JPanel yang disiapkan di JFrame ini bernama game area placeholder. Selanjutnya ke metode init controls, ini berfungsi untuk menerima inputan user dan juga melakukan aksi terhadap inputan tersebut menggunakan input map dan juga action map. Jadi jika inputnya itu menerima keystroke right, maka perintah yang akan dijalankan itu juga perintah right. Itu juga untuk left, arrow left, up, down. Nah, untuk action mapnya itu jika menerima perintah right, maka yang akan dijalankan itu metode move block right dari kelas game area tadi. Begitu juga untuk perintah left, up, dan juga down. Itu akan menjalankan metode move block left, rotate block, dan juga move block down dari kelas game area tadi. Kemudian di sini ada metode start game untuk memulai thread dari si game ini. Selanjutnya ada metode update score. Di sini berfungsi untuk merubah tampilan panel dari score yang disediakan di JFrame-nya. Begitu juga untuk update level. Selanjutnya terus lagi. Nah, di sini ada method untuk button main menu action perform. Ketika button main menu diklik, maka audio playernya akan di stop, lalu akan dilakukan interrupt kepada game thread-nya agar thread yang sedang berjalan itu dihentikan, sehingga mencegah terjadinya pendobelan thread yang berjalan. Kemudian akan ditampilkan startup form. Selanjutnya masuk ke kelas game thread-nya. Nah, di game thread ini menggunakan extend thread, lalu terdapat objek-objek seperti score, level, terus score per level. Ini untuk mengindikasikan pertambahan levelnya itu setiap kelipatan skor 3. Terus ada high score, audio player, dan juga start time yang
fungsinya sama seperti pada game Pac-Man tadi, untuk menghitung selisih dari waktu awal dan waktu akhir dari bermain game. Kemudian ada metode game thread-nya itu untuk memulai audio playernya dengan BGM bernama Tetris BGM. Juga selama thread-nya berjalan ini dilakukan update score dan juga update level. Terus untuk metode run-nya itu akan diberi nilai baru kepada objek start time-nya. Lalu selama metode ini masih bernilai true, maka akan dilakukan spawn block, dijalankan metode spawn block dari game areanya. Kemudian juga dijalankan metode untuk menggerakkan blok ke bawah. Jadi selama move block down itu bernilai true, maka akan dijalankan thread gamenya dengan sleep time-nya itu sebesar variable pause-nya tadi. Variable pause-nya itu ada di atasnya, itu senilai 1000. Kemudian di sini akan terdapat pengkondisian jika method is block out of bound itu bernilai true, maka gamenya kan akan masuk ke state game over. Maka akan dipanggil method endgame dari sini dan akan di break dari perulangan true tadi ini. Namun jika jika blok background Tetrisnya itu belum keluar dari tepi atas map yang disediakan, maka gamenya akan terus berjalan. Blok Tetrisnya akan dipindahkan ke background, lalu dilakukan penjumlahan skor sesuai dengan clear lines yang terjadi, lalu akan diupdate skornya, begitu juga untuk levelnya. Lalu jika untuk setiap terjadi peningkatan level, maka sleep time dari thread tadi itu akan dikurangkan sebanyak 100. Kemudian ada metode endgame-nya. Di sini berfungsi untuk menampilkan pesan game over menggunakan J option pane. Di sini juga diberhentikan BGM yang sedang berjalan dan juga memberi sebuah nilai baru terhadap objek end time. Kemudian akan dihitung selisihnya untuk mencari durasi dari permainan Tetris tadi. Di sini juga ada pengkondisian jika skor yang baru itu lebih dari high score, maka akan disimpan ke dalam file bernama tetris_score. Lalu dilakukan update high score dan akan dipanggil metode dari kelas Tetris game over dengan argumennya skor dan juga waktu. Di sini juga ada metode high score yang sama seperti Pac-Man tadi untuk mengambil isi dari dalam file tetris_score-nya. Mungkin selanjutnya lanjut ke kelas leaderboard. Nah, di sini leaderboardnya juga menggunakan JFrame. Terus yang pertama ada metode init table data. Di sini menggunakan table data berupa vektor. Lalu akan ditambahkan beberapa kolom yang tersedia, yaitu player, score, dan juga waktu. Init table ini berfungsi untuk menyimpan data ke dalam ke dalam leaderboard filenya, di mana leaderboard filenya itu merujuk ke sebuah file bernama leaderboard. Kemudian lanjut ke init table sorter.
Metode ini fungsinya untuk melakukan sorting terhadap data-data yang ada pada yang akan ditampilkan pada tabel itu berdasarkan skor yang diperoleh oleh setiap player. Kemudian ada save leaderboard. Save leaderboard ini yang berfungsi untuk menyimpan data ke dalam file leaderboard, sedangkan yang tadi itu fungsinya untuk meload data dari dalam file leaderboard, kemudian akan ditampilkan di JTable-nya. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, di sini juga ada button main menu action perform-nya, itu untuk kembali ke main menu khusus untuk game Tetris. Kemudian ada metode add player, fungsinya untuk menambahkan raw data, baris data baru ke dalam si JTable-nya. Kemudian akan dilakukan sorting, lalu data tersebut akan di-save ke dalam file leaderboard tadi. Sekian leaderboard-nya. Kemudian ke startup form. Nah, startup form ini merupakan semacam tampilan menu awal dari khusus untuk game Tetrisnya. Coba bisa dilihat ke bagian desainnya. Di sini hanya terdapat button untuk start game untuk masuk ke gamenya, lalu button leaderboard untuk menampilkan si JTable leaderboard tadi, dan quit untuk kembali ke main menu game arcade-nya. Kemudian di sini yang pertama ada method startup formnya, itu untuk memulai si audio playernya ini. Lalu ada method button start action perform, itu hanya untuk menampilkan si map gameplay Tetrisnya tadi. Button leaderboard untuk menampilkan frame leaderboard. Button quit untuk menampilkan frame dari si main menu game arcade. Sekian startup form. Kemudian ke kelas Tetrisnya. Nah, di kelas Tetris ini terdapat beberapa metode. Yang pertama metode start, itu hanya untuk menampilkan si game formnya dan juga menjalankan metode start game. Lalu di sini ada metode leaderboard, metode show leaderboard. Ini fungsinya hanya untuk set visible untuk frame leaderboardnya itu menjadi true. Di sini juga ada metode game over yang menerima parameter skor dan juga string waktu. Metode game over ini berfungsi untuk menampilkan J option pane dengan pesan game over dan meminta user untuk menginputkan namanya. Nah, dari sini akan dipanggil fungsi untuk leaderboard form method add player dari leaderboard form dengan argumen para player name, score, dan juga waktu. Kemudian ada metode show startup, ini hanya untuk menampilkan si startup formnya. Berikutnya untuk kelas Tetris block, ini isinya adalah semua bentuk pergerakan dari blok Tetris yang dapat digerakkan oleh user, jadi bukan blok Tetris yang sebagai background. Pertama itu ada metode init shapes. Ini metodenya untuk menyimpan 4 posisi rotasi dari sebuah blok, jadi sudah disiapkan terlebih dahulu posisi-posisi rotasi dari blok Tetris ini agar kemudian dapat dijalankan dengan button arrow atas oleh user. Kemudian ada metode spawn. Ini fungsinya hanya untuk memunculkan blok Tetris dengan secara random. Kemudian ada di setting posisi Y dan juga X-nya untuk sebagai posisi awal dari spawn blok Tetrisnya. Jadi di setnya itu -get height
agar blok Tetrisnya kelihatan seperti jatuh dari luar map game Tetrisnya. Kemudian ada color juga, dengan untuk menyediakan colors yang tersedia itu menggunakan fungsi random juga. Kemudian ada metode getShape, hanya untuk mereturn shape dari si blok Tetrisnya. Begitu juga getColor, getHeight, dan getWidth, getX dan getY untuk mengembalikan nilai posisi X dan Y dari si blok Tetris. Set X dan set Y untuk memperbarui posisi dari blok Tetrisnya. Nah, move down, move left, dan move right ini yang dipanggil pada metode move block left, move block down, dan move block right. Move block right dan drop blocks dari si kelas game areanya tadi. Kemudian ada metode rotate, itu yang dipanggil untuk merotasi bloknya. Jadi di sini ada increment untuk current rotationnya. Nah, setiap current rotationnya ini menyimpan bentuk-bentuk rotasi Tetris yang berbeda-beda. Jadi jika current rotationnya sudah lebih dari 3, maka akan diset kembali ke current rotationnya 0. Lalu akan diperbarui untuk shape-nya itu menjadi shapes dengan array current rotation. Lalu ada get bottom edge, get left edge, dan get right edge, itu untuk mengambil nilai tepi bawah, kiri, dan kanan dari si panelnya, untuk kemudian dilakukan pengecekan terhadap blok Tetrisnya. Sekian untuk package Tetrisnya. Kemudian masuk ke package Tetris block. Yang pertama ada kelas iShape. Nah, dari kelas iShape ini untuk membuat blok Tetrisnya itu berbentuk seperti huruf I. Jadi pada metode public iShape-nya itu terdapat super new int dengan array, itu nilainya 1,1,1,1. Jadi blok Tetris yang akan dibentuk itu sepanjang 4 petak, mengisi 4 kolom dalam satu baris. Kemudian ada J-shape-nya, kelas J-shape itu sama saja seperti I-shape tadi, fungsinya hanya untuk memberi bentuk kepada blok Tetris yang akan digambar menggunakan array. Jadi array dari J-shape itu 0,1, 0,1, dan 1,1, sehingga blok Tetris nanti akan membentuk seperti huruf J. Begitu juga untuk L-shape-nya, akan membentuk seperti huruf L, dan kemudian O-shape akan membentuk seperti huruf O. Kemudian ada S-shape, akan membentuk seperti huruf S. Kemudian ada T-shape, dan juga Z-shape. Sekian untuk package Tetris block. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai game Snake-nya. Nah, di game Snake ini yang pertama terdapat objek Snake X length dan Snake Y length, itu untuk menentukan panjang dari kemungkinan panjang yang dapat dibuat untuk si snake-nya itu. Jadi hanya terdapat 750 pixel untuk menggambarkan si snake game-nya. Kemudian akan ada di set movement kondisi awal dari si game Snake-nya, itu ada boolean left, right, up, down, semuanya di set ke false, agar pada saat pertama gamenya dijalankan, Snake-nya itu masih dalam kondisi diam.
Kemudian untuk length of snake pertama itu di set menjadi 3, jadi terdapat kepala, satu badan, dan satu ekor. Kemudian di sini ada array untuk posisi dari targetnya, ada posisi X dan posisi Y. Semuanya ini merupakan kelipatan 25 karena pixel gambar yang digunakan itu berukuran 25. Kemudian ada si posisi X pose dan Y pose-nya itu dibuat menggunakan fungsi random untuk membuat posisi dari setiap target, atau dalam game Snake ini berbentuk apel, agar di random posisi X dan Y-nya. Kemudian di sini ada 3 objek sebagai starting values. Skornya itu di set ke 0, move-nya juga 0, dan juga ada objek high score-nya. Langsung saja ke metode si Snake game-nya. Di sini dijalankan beberapa fungsi awal ketika game Snake-nya itu dijalankan. Jadi ada di start si audio player-nya, dan juga memasukkan nilai untuk objek start time-nya. Kemudian di sini ada enum state-nya itu ada game over, menu, dan juga help. Masing-masing state ini akan dipakai tergantung dari kondisi di dalam gamenya. Kemudian ada method paint. Di sini berfungsi untuk menggambar si ularnya di dalam panel. Sini menggunakan set color, draw rectangle untuk menggambar title border dari title image. Kemudian ada untuk menggambar title image-nya juga, dan mengakses dari package gambar. Kemudian ada draw border juga untuk gameplaynya, ada draw background, dan juga draw scores. Scores yang diperoleh dari oleh player, ada score dan high score, dan juga length untuk snake-nya. Kemudian di sini ada perulangan for untuk mengubah gambar dari si snake snake-nya itu jika kepala dari snake itu mengarah ke kanan, maka gambar yang akan dipakai itu bernama right mouth. Jika mengarah ke kiri akan menggunakan gambar left mouth, jika ke bawah akan menggunakan gambar down mouth, dan jika ke atas menggunakan gambar up mouth. Nah, selain untuk bagian kepala, untuk bagian badannya akan diset menggunakan satu gambar saja, yaitu bernama snake image. Kemudian di sini terdapat kondisi juga jika posisi dari target itu sama dengan posisi kepala dari si snake, maka akan di increment nilai untuk score dan juga length of snakes. Kemudian akan di random lagi untuk posisi X dan posisi Y baru dari si target. Kemudian di sini terdapat perulangan dan kondisi jika kepala dari si snake ini menyentuh badannya sendiri, maka pada saat itu baru game akan berakhir. Jadi diambil nilai baru untuk end time-nya, kemudian dicari selisih untuk menghitung durasi permainan selama game snake-nya berjalan tadi. Kemudian akan di set untuk pergerakan ularnya itu by graph
right, left, up, dan down itu semuanya false, dan game state-nya akan masuk ke state game over. Kemudian akan digambar menggunakan draw string, itu pesan game over, dan juga press space untuk restart. Nah, di sini juga ada kondisi jika game state-nya itu berupa menu, maka yang akan dijalankan itu metode menunya. Begitu juga untuk game state help, yang akan dijalankan itu metode help untuk menampilkan helps. Di sini juga lalu ada kondisi game overnya. Nah, di sini terdapat kondisi yang sama seperti kedua game sebelumnya. Jika skor baru yang diperoleh itu lebih dari high score, maka akan dilakukan update terhadap isi file bernama snake score. Terus ke bawah, kemudian ada metode key pressed. Ini untuk menerima key yang ditekan oleh user. Nah, tadi jika si state gamenya itu game over, maka ketika user menekan button space, move, scores, dan length of snake akan direset kembali ke awal. Kemudian game state-nya akan diubah ke game dan akan dilakukan repaint. Nah, tapi kalau selama gamenya itu bukan di state game over, maka di sini akan diterima key event. Kalau key yang ditekan itu kanan, maka akan dilakukan pergerakan yang akan dilakukan oleh ular itu adalah bergerak ke kanan. Gitu juga untuk kalau key yang ditekan itu left, coba. Nah, maka pergerakan ular itu akan terus bergerak ke kanan. Nah, juga di dalam kondisi key press-nya ini terdapat juga kondisi untuk game state-nya. Kalau game state-nya itu masih game, maka yang akan digerakkan itu si ularnya. Tapi kalau game state-nya itu menu, maka yang akan dijalankan itu si pilihan untuk menu-menu yang tersedia. Dan di sini juga ada kondisi untuk button up, itu untuk menggerakkan snake-nya ke atas, dan juga button down untuk menggerakkan snake-nya ke bawah. Selanjutnya, nah, jika key yang ditekan itu selama gamenya berjalan itu key yang ditekan adalah button escape, maka akan ditampilkan si menu tadi, dan game state-nya akan diubah ke menu. Jika user menekan button enter ketika game state-nya menu, maka akan dijalankan metode-metode sesuai dengan sesuai dengan pilihan yang dipilih oleh user di tampilan menunya. Selanjutnya ke bawah. Nah, di sini ada action perform-nya. Ini untuk pergerakan si ular selama gamenya berjalan. Jadi selama gamenya itu berjalan, maka jika ularnya itu sedang mengarah ke kanan, maka arai kepala, badan, dan juga ekor dari si ular itu akan dilakukan increment. Semuanya akan dijalankan ke kanan.
Begitu juga ketika ularnya sedang bergerak ke kiri atau bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Coba lanjut lagi. Kemudian di sini ada metode menunya tadi. Nah, ketika metode menu ini dijalankan, maka akan di set pergerakan untuk ularnya itu baik up, down, left, right-nya itu semuanya false. Kemudian akan digambarkan menggunakan drawstring itu pesan menu, dan juga rectangle untuk pilihan continue, help, dan juga quit. Jadi jika menu pick numbernya itu 0, maka akan masuk ke maka game akan kembali dilanjutkan. Jika menu picknya itu 1, maka yang akan dipilih itu menu help. Jika menu pick numbernya itu 2, maka yang akan dipilih itu si rectangle quitnya. Nah, di sini ada metode help. Kalau rectangle help-nya tadi yang dipilih, maka akan ditampilkan semacam help untuk game Snake ini menggunakan drawstring. Kemudian ada metode high score. Ini sama seperti game sebelumnya, itu untuk mengambil nilai high score yang terdapat di dalam file Snake score-nya. Sekian untuk game Snake-nya. Kemudian akan coba dijalankan untuk gamenya. Nah, misalnya di sini untuk game Snake-nya, sini bisa dilihat pada bagian kanan skornya masih 0 dan lengthnya 3, dan high score untuk sekarang itu adalah 3. Sekarang coba dijalankan gamenya. Nah, setiap ularnya memakan target apel itu, maka akan panjang tubuh dari ular ini akan bertambah. Begitu juga untuk skor dan juga lengthnya. Nah, misalnya skornya sekarang sudah lebih dari high score, akan dicoba di game over. Nah, maka akan tampil pesan seperti ini, game over, dan juga press space to restart. Jika kita menekan restart, maka high score-nya itu akan di set ke nilai skor yang baru jika nilai skornya itu lebih dari high score sebelumnya. Kemudian coba diklik button escape-nya. Sini akan ditampilkan pilihan menu, continue, help, dan quit. Menu-menu ini dapat dipilih menggunakan button arrow, misalnya button arrow kiri kanan. Coba ke menu help, kemudian enter, maka akan ditampilkan helps atau petunjuk dari untuk game Snake ini. Kemudian klik escape lagi. Coba pilih continue, maka gamenya akan kembali lanjut berjalan. Escape lagi. Selanjutnya quit. Kemudian akan dicoba untuk game Tetrisnya. Dapat dilihat di sini terdapat skor di bagian kanan dan juga level. Lalu di kiri juga terdapat button main menu. Nah, blok Tetrisnya ini dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan. Juga dapat dipercepat jatuhnya jika menekan button arrow bawah. Jika ditekan button arrow atas, maka bloknya akan melakukan rotasi. Sebelumnya coba diklik main menunya saja. Nah, dengan gini game Tetris yang tadi akan hilang dan tersedia beberapa pilihan, bisa untuk start game, untuk melihat leaderboard, dan juga quit. Coba leaderboardnya dulu. Di sini akan ditampilkan si nama playernya, skornya berapa, dan juga durasi waktu
permainannya. Kemudian jika diklik kembali button main menu, akan kembali ke menu awal dari Tetris. Coba start game. Kemudian coba di game over saja. Nah, seperti ini akan ditampilkan J option pane-nya. Kemudian akan diinput nama playernya. Oke. Maka nama playernya itu akan masuk ke leaderboard seperti ini. Kemudian di sebelah kanan dapat dilihat juga waktu durasi permainannya itu hanya sekitar 13 detik. Kemudian kembali lagi ke main menu, lalu quit. Oke, selanjutnya untuk game Pac-Man akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Oke, jadi itu kayaknya tadi ada yang belum itu ini ya, skor frame ini tadi belum ya. Jadi gini, buat skor frame ini. Jadi dia itu ini untuk size-nya tinggi sama lebar, terus scale-nya ini mirip-mirip size-nya itu mirip-mirip kayak yang game Pac-Man tadi, terus ini ada frame-nya, terus ini page. Jadi di base score frame ini buat ngeliat dari main menu tanpa harus masuk game high score dari setiap game yang ada. Nah, setiap setiap game itu punya halamannya sendiri. Jadi ini page-nya itu untuk setiap nomor halamannya. Pertama bakal di-start di page 1. Terus ada high score buat nyimpan high score itu berapa, sama time S, time M, time H, ini second, minute, sama hour. Ada yang bisa main sampai berjam-jam. Terus untuk konstruktornya itu ada di sini. Terus ada update screen, ini metode di bawah itu akan dijelaskan nanti dulu. Untuk sekarang ini ada mouse press, ini sama kayak yang tadi di Pac-Man itu. Jadi untuk navigasi di dalam sini itu pakai mouse. Jadi ini sama itu ada mouse over-nya juga. Jadi kalau di area tertentu ada action tertentu yang dilakuin. Jadi ini kalau di area sini itu buat button next. Jadi dia bakal next page. Terus kalau misalnya karena gamenya tadi itu ada 3 kan, jadi ada selesai 3 halaman. Jadi kalau udah sampai ke halaman paling akhir atau halaman 3, dia balik lagi ke halaman pertama. Terus setiap kali sudah dipanggil, sudah di-increment ini, terus dicek di sini ya, itu bakal diupdate yang ditampilinnya itu apa. Begitu juga buat yang ini itu buat area yang previousnya, buat mundur. Kalau udah sampai paling awal dia bakal balik lagi ke paling akhir. Terus setiap kali udah kayak gitu dia bakal di-update lagi screen-nya. Terus ini kalau misalnya yang di press itu back to menu, dia balik lagi ke menu-nya. Nah, terus di sini ini buat nunjukin skor-skornya tadi itu. Jadi background-nya bakal black. Terus untuk page 1 itu untuk game Snake, page 2 itu untuk game Tetris, dan page 3 itu untuk game Pac-Man. Nah, jadi terus nanti akan ditunjukin skornya berapa, itu high score, terus total waktunya itu berapa, nanti ada jam, terus titik 2 menitnya, terus titik 2 detiknya. Terus ini rectangle buat area untuk button-buttonnya. Terus ini buat show frame, nge-show ini apa? Nge-show frame dari base score ini. Terus ini update screen. Jadi pertama itu bakal sesuai filenya ini sesuai page-nya itu filenya bakal ditentuin. Kalau misalnya page 1 kan tadi untuk Snake, jadi yang dibuka itu filenya Snake. Kalau untuk 2 yang dibuka file Tetris, kalau 3 filenya Pac-Man. Kalau misalnya filenya ternyata nggak ada, maka dibuatin filenya, terus high score itu disetkan 0 karena belum ada high score kalau misalnya kayak gitu. Terus bakal di-read satu-satu buat line by line untuk informasi yang ada di dalam file itu, di mana di dalam file ini ada informasi berupa high score sama durasi permainannya. Terus
ini semua bakal diparse ke int terus dipakai di bagian sini buat dimunculin. Mungkin kayak gitu buat yang base core frame-nya. Terus balik lagi ke demonya. Jadi ini yang buat ngakses base core frame itu yang trophy icon ini. Nah, saya muncul gini. Ini snake. Tadi high score-nya 8. Terus total bermainnya itu sekitar 38 detik. Terus next, Tetris. Kalau tadi di situ ada yang namanya Test 2 itu dia high score-nya sampai di 15. Itu mainnya sekitar 5 menit 13 detik. Terus untuk Pac-Man itu ada high score 366. Total mainnya itu 1 menit 58 detik. Terus ya juga bisa previous, next. Terus bisa juga back to menu. Itu baik sih. Terus selanjutnya untuk Pac-Man. Nah, ini kan menu itu bisa di slide-slide gini buat ganti-ganti gamenya. Terus untuk mainnya bisa start. Jadi langsung aja ke game Pac-Man-nya. Kira-kira begini tampilan game Pac-Man-nya. Jadi ini yang titik putih ini itu normal point. Jadi kalau dimakan itu nambah poinnya 1, terus sisa poinnya bakal turun terus. Terus di sini ada yang poin yang kuning ini special point. Jadi kalau dimakan ghostnya bakal masuk quick strip semua. Jadi biru. Terus ghostnya bisa dimakan. Kalau dimakan langsung di respawn lagi. Terus ini ada gate di depan situ, itu harusnya player nggak bisa masuk situ, bisa ditabrak jadinya. Terus ini aduh, jadi kalau misalnya tadi ketabrak ghost kayak gitu kan, tadi ghostnya masih pink tuh, artinya nggak ada mix state, dia jadi masuk ke game over screen ini. Di sini ada pihak mau restart atau mau quit. Kalau quit ini nanti balik ke menu, kalau misalnya restart ini bakal main lagi. Terus ditunjukin nih tadi high score yang dapat itu skor yang didapat itu berapa, 50. Sisanya balik lagi bisa main lagi. Terus kalau misalnya ini yang bagian lorongnya itu ghostnya tadi baru aja kelihatan dia pindah-pindah, bisa buat itu. Terus untuk menunya itu pakai escape button. Nah, kalau di sini navigasinya pakai mouse. Kalau continue itu balik lagi ke sini. Terus misalnya mau help, itu di sini ada helpnya, dijelasin goalnya di game ini tuh harus ngapain. Terus kalau misalnya next, dijelasin tentang poinnya yang tadi, poin yang putih itu ngapain, poin yang kuning itu buat apa. Terus di sini ada tentang goalsnya kalau lagi warna pink kayak gini tuh kayak gimana artinya. Kalau goalsnya lagi yang warna biru kayak gini tuh bisa diapain. Terus di sini bagian kontrolnya. Buat geraknya itu pakai arrow key, buat masuk ke menu pakai escape key. Terus back to menu. Terus di sini ada high score-nya ditulis tadi kan 366. Terus bisa quit kayak di sini. Mungkin sekian video kami, tapi untuk program yang telah kami buat ini untuk gameplay dengan BGM-nya mungkin akan ditambahkan pada scene selanjutnya. Sekian dan terima kasih.